Oke, baik. Selanjutnya, di video ini kita akan coba mengerjakan latihan contoh soal untuk week ke-9 ya, yaitu mengenai isomorphism, kemudian juga mengenai Euclid graph Euclid, dan juga Hamiltonian graph ya. Nah, ini soalnya kalian bisa akses di ini ya, di LMS, di latihan ke week ke-9. Di sini ada di situ ini ya, kalau kita buka latihan soal 8 di situ ya. Nih, latihan soal 8. Nah, ini kalian bisa akses di situ. Oke. Nah, ini soal pertama, problem pertama, yaitu kita diminta untuk menentukan apakah diberikan dua buah pasangan graf, kita untuk bisa menentukan bahwa apakah kedua graf itu memiliki sifat isomorfik, artinya kemiripan. Ya, berarti menurut teorema yang kemarin kita bahas bahwa kedua graf itu bisa isomorfik, atau kalau kedua graf isomorfik maka sudah bisa dipastikan jumlah verteksnya sama, jumlah sisinya sama gitu kan ya. Tapi itu adalah syarat cukup kan ya, bukan syarat perlu. Jadi kalau misalkan kita menemukan dua graf yang jumlah vertex dan jumlah edge-nya sama, belum tentu mereka isomorfik, tapi itu bisa kita gunakan untuk pengecekan di awal gitu ya. Nah, dari sini kita lihat ini misalkan yang kiri disebutkan di sini bahwa yang kiri itu graf G dan yang kanan itu graf H ya. Nah, saya tulisnya jumlah vertex gitu kan. Kita lihat jumlah vertex G itu sama di sini kan dengan jumlah vertex H ya. Ada berapa di sini? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Ini sama-sama 6. Kemudian jumlah edge-nya, jumlah edge dari G itu sama juga dengan jumlah edge dari si H ya, yaitu sama-sama 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Satu ini juga sama ya, 9 gitu. Ini hanya syarat perlu, tidak cukup untuk memverifikasi atau membuktikan bahwa G dan H ini saling isomorfik. Satu lagi yang penting adalah komposisi degree-nya juga sama kan ya, dalam hal ini sama. Yang terpenting adalah bukan hanya jumlah vertex, jumlah edge atau jumlah degree, tapi yang terpenting kita harus bisa menemukan gitu, apakah ada fungsi f, adakah fungsi f gitu, sehingga untuk setiap v gitu ya, fv itu akan sama dengan misalnya w gitu ya, fv di graf G gitu, misalnya vertex G itu akan sama dengan w elemen graf H gitu ya, untuk setiap vertexnya. Atau ini mungkin agak keliru menulisnya, tapi kita harus bisa menemukan fungsi ini ya, total function. F-nya harus total function gitu ya. Nah, dalam hal ini kita lihat di sini, sebentar, ini saya hapus dulu. Jadi kita harus bisa menemukan fungsi f-nya. Kehapus semua ya. Oh, gak apa-apa lah. Nah, di sini kalau secara visual nih grafnya masih sederhana. Sebetulnya kita juga bisa visualisasikan di sini bahwa tinggal U1 untuk menemukan fungsi totalnya ya. U1, U2 ini kan kita bisa bentuk seperti ini kan ya. Misalnya didilatasi U2, U3, U4, U5-nya dilebarkan, terus ininya di tengah, itu mirip kan ya. Sehingga ya F ada, yaitu itu ya, misalnya kita buat si F U1 sama dengan V3 gitu kan. F U1 tetangganya dengan U5 kan ya. U4 sama dengan V5. Kemudian F U6
sama dengan V1, kemudian F2 gitu ya, yang masih muda sama dengan V2, kemudian U5 sama dengan V4, dan FU3 sama dengan V3. Fungsi ini mempertahankan ketetanggaan si G dengan si H demikian rupa sehingga mereka grafnya mirip gitu ya, atau isomorfik kayak gitu. Jadi kesimpulannya di sini G itu isomorfik dengan si H. Karena kita bisa selanjutnya adalah masih sama, kita diberikan dua buah graf. Kita akan mengecek apakah keduanya isomorfik atau tidak. Di sini grafnya menarik karena syarat perlu untuk G dan H itu isomorfik itu dipenuhi ya, yaitu kita bisa lihat di sini bahwa kardinalitas dari vertex G yang kiri ya, yang H itu yang kanan, itu sama dengan kardinalitas V yang H, yaitu sama-sama 6. Edge-nya juga sama, edge G akan sama dengan kardinalitas atau jumlah edge dari H, yaitu sama-sama juga 6. Ya, di sini. Tapi kita lihat keduanya bukan isomorfik, walaupun komposisi degree-nya di sini juga sama kan. Yang kiri setiap vertexnya punya degree 2, yang kanan juga setiap vertexnya punya degree 2. Ini dua-duanya regular graph, dua regular graph dengan jumlah vertex 6 gitu kan ya. Tapi mereka vertex atau graph yang tidak isomorfik gitu ya. Nah, kenapa saya bisa kayak gitu? Kita verifikasinya dengan tidak bisa menemukan fungsi total yang mempertahankan tetanggaan sehingga bisa digambarkan mirip gitu kan ya. Di sini contoh kita namai gitu ya, misalnya fungsinya yang bertetangga ya. Misalnya saya petakan di sini ya, si FA gitu ya. Misal FA, atau saya tulis di sini G dan H itu tidak isomorfik, klaimnya ini kan tidak isomorfik karena tidak ada fungsi total F gitu kan, yang membuat setiap sisi di G berkorespondensi 1 ke 1 gitu ya, berkorespondensi 1 ke 1 dengan H gitu ya, dengan sisi-sisi di H gitu kan ya. Kedua graf itu sebetulnya berbeda ya. Yang G itu dikarenakan adalah disconnected graph, kalau yang H itu adalah connected graph. Nah, ini juga bisa jadi alasan karena G merupakan graf tidak terhubung, sedangkan H bukan graf terhubung, maka G dan H tidak isomorfik. Gitu ya. Saya kira argumen ini cukup sih. Oke. Selanjutnya, atau pada soal sebelumnya juga sebetulnya kalian bisa cek dengan adjacent matrix ya. Jadi seperti yang dijelaskan di minggu kemarin bahwa
dua graf itu isomorfik jika kita bisa arrange sedemikian rupa baris dan kolom dari adjacent matriksnya itu sehingga matriksnya sama, gitu ya. Nah, soal selanjutnya adalah mengenai adjacent matrix ya, masih mengenai juga mengenai lintasan. Nah, misalkan diberikan graf seperti ini, graf G dengan 4 vertex dan 5 edge ya di sini. Kita diminta untuk membuat adjacency matriks atau matriks ketetanggaan dari G kan ya. Nah, ya sudah, kita bisa buat di sini dengan mudah. Misalnya urutannya adalah tersusun A, B, C, D gitu ya. Kita bikin ini juga sama, A, B, C, D. Maka adjacency matrix pasti 4 kali 4 ya. Sama dengan ukurannya sama dengan jumlah vertex kali jumlah vertex. Kita lihat di sini dari A bertetangga ke semua ya kan, kecuali ke A sendiri, maka ini 0, B1, C1 kan. B hanya bertetangga ke A dan D, saja. Kemudian C hanya bertetangga ke A dan D juga. Sedangkan D dia ke semua ya, kecuali ke dirinya sendiri. 0 gitu. Nah, ini adalah adjacency matrix untuk D gitu ya. Yang kedua adalah kita diminta untuk membuat adjacency list. Nah, kalau list berarti berupa tabel ya. Adjacency list, tabelnya itu berupa vertexnya apa, kemudian ini adalah adjacentnya, adjacent point ya, atau adjacent vertexnya ya. Karena ada CD, ada 4 vertex, kita tuliskan A bertetangga dengan siapa saja. Tetangganya A adalah BCD. Jadi di sini kita tinggal langsung tuliskan BCD. B dengan A dan D, maka kita tulis tetangga dari B adalah A dan D. Ini juga sama, A dan D. D-nya ABC ya. Gitu. Ini adalah adjacency list dari G. Kemudian yang keempat, kita diminta untuk menentukan jumlah lintasan yang berbeda dengan panjang 4 dari A ke D ya. Ingat bahwa menurut teorema yang kita pelajari bahwa kita bisa menentukan lintasan terpanjang dari entry-entry matriks AG dipangkatkan dengan panjangnya gitu. Jadi kalau kita diminta di sini dengan berapa banyak lintasan yang berbeda dengan panjang 4, berarti kita bisa lihat dari entry-entry matriks AG pangkat 4 gitu. Jadi kita hitung dulu AG pangkat 4-nya. Gitu. Mungkin kita bisa mulai dari AG kuadrat ya. AG pangkat 2 adalah 011 ya. 1 0 0 1 1 0 0 1 di sini 1 1 1 0. Kalikan dengan matriks yang sama. Ini 0 1 1 1 0 1 1 1 sorry ya, 0 tambah 1 1 1 berarti 3 kan ya. Kemudian yang sini adalah 0 0 0 1 ya, 0 0 0 1 di 1. Yang ketiga baris 1 dengan kolom 3 0 0 0 1 1 juga. Yang ini ada 0
1 1 0 berarti 2 kan. Terus baris 2 dengan kolom 1, baris 2 dengan kolom 1 0 0 0 0 0 1 berarti 1. Dengan kolom 2 di sini 1 0 0 1 2. Kolom 3 di sini 1 baris 2 dengan kolom 1 adalah 0 0 0 1. Ini 1 0 0 1 2, betul kan? Dengan kolom 3 adalah 1 0 0 1. Jadi 2 juga. Yang sebelah sini adalah 1 0 0 0. Jadi 1. Baris 3 dengan kolom 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2. Ini 1 0 0 1 2 juga. Kemudian dengan kolom terakhir 1 0 0 0 1. Selanjutnya ini 0 1 1 0 2 1 0 0 0 ya, 1 0 0 0 kan, jadi 1. Ini juga sama harusnya ya, 1 0 0 0. Ini 1 1 1 0 3. Matriksnya harus simetri juga ya. Nah, karena sifat komutatif atau asosiatif ya, AG pangkat 4 itu bisa kita hitung dari AG pangkat 2 dikalikan dengan AG pangkat 2 gitu. Jadi tinggal kita mengalihkan matriks ini saja. Ini sama dengan 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3. Kalikan dengan yang sama, 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 gitu ya. Nah, ini kalian boleh hitung semua ya, AG pangkat 4 kan kalkulasi terakhir gitu ya di sini, atau ini PR, silahkan hitung semuanya untuk latihan. Tapi di sini kita mau lihat satu saja, saya mau menghitung satu entry saja. Ini kan sudah length 4, berarti saya hanya perlu menghitung A ke D kan ya. A ke D ini A, B, C, D gitu ya. Saya hanya perlu menghitung nih A, B, C, D. Sebetulnya saya cuman ingin tahu entry sini aja kan ya, berapa itu kan. Entry ke 14 atau 41 karena matriks simetri ya. 14 bisa kita peroleh dari mengalihkan baris 1 dengan kolom 4 kan. Baris 1 kolom 4, atau saya bisa tuliskan AG 4 entry ke AD kan. Nah, koma D itu sama dengan mengalihkan baris 1 kolom 4, yaitu 6 kali 6 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 6 kan ya. 12 ya, 14 gitu ya, gitu. 6 1 1 9 ya. Jadi di sini nilainya 14. Nah, untuk entry yang lain silahkan kamu hitung saja sendiri, tapi di sini untuk soal ini yang kita butuhkan hanya ini saja. Jadi ini sama dengan 14. Banyaknya different path of length 4 dari A ke D adalah 14 gitu. Selanjutnya mengenai apa ya ini? Sepertinya mengenai graf ya, graf Euler dan graf Hamilton ya. Kita baca dulu problemnya. Sebuah region mengandung punya 9 village berlabel A, B, C, D sampai I gitu kan. Kemudian juga punya jaringan jalan ya.
yang direpresentasikan oleh sisi pada graf G. Jadi ini ABCD-nya village, yang sisi-sisinya ini connectivity-nya. The vertex represent the village, while the edge-nya, sisi-sisinya menotasikan road atau jalan yang menghubungkan dua desa di sini. Ini pokoknya graf ya. Suatu hari the government merencanakan untuk mengkonstruksi lah ya, membuat pave dari jalan di road 4 itu kan. Ini kan rencana dia ingin membangun jalan seperti pada figure 4. Pemerintah ingin efisien gitu kan pembangunannya, sehingga pengerjaannya itu setiap ruas jalannya harus continue tanpa berhenti gitu ya, harus continue tanpa berhenti. Berarti in addition the road connecting to two cities must be paved once. Okay, in addition the road connecting to cities atau to village must be paved once, and company do not want to traverse the road without paving it. Oke, berarti ini nggak pengen pengerjaannya itu dilakukan secara terus-menerus gitu ya, tanpa stopping. Berarti artinya, dan tidak boleh ada jalan yang dikonstruksi dua kali gitu kan ya. Berarti seperti kita ingin mencari lintasan Euler gitu kan ya. Di sini lintasan Euler itu sekali lagi adalah lintasan yang harus melalui sisi, tidak boleh melalui sisi yang sama dua kali gitu kan ya. Is it possible to pave the road in figure 4 continuously without traversing the same road twice gitu kan. Berarti yang pertama ini mencari lintasan Euler, tapi di sini lebih lanjut lagi, construction must start and end at the same village. Berarti kalau dimulai dan berakhir di spot yang sama, berarti ini sirkuit kan ya. Berarti yang nomor satu adalah apakah gitu kan, apakah G itu punya sirkuit Euler gitu kan, Euler gitu ya. Atau dengan kata lain, apakah G itu graf Euler gitu kan ya. Kemudian yang kedua di sini construction start, bisa beda gitu kan ya. Problemnya tetap sama, is it possible to pave the road continuously without traversing the same road twice, tanpa melalui sisi yang sama gitu kan, tapi awal dan akhirnya boleh beda. Berarti ini apakah, pertanyaannya adalah apakah G punya lintasan saja ya, lintasan Euler gitu ya. Oke, ingat cara mengeceknya, ada satu teorema yang berkaitan dengan Euler ya. Kita hanya tinggal mengecek derajat setiap vertexnya saja ya di sini. Kemudian itu. Saya ingatkan, coba kita cek dulu ya di sini. Mana nih? Itu ada di 9 ya. Di materi ke-9 mengenai graf di sini. Nah, mengenai lintasan Euler, sirkuit Euler di nah, ini teorema ini ya, untuk graf tidak berarah kan. Ini untuk graf tak berarah di sini, bahwa dia akan memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika ya, ini powerful, G terhubung dan setiap simpulnya derajatnya genap. Dia hanya semi Euler graph atau hanya memiliki lintasan Euler saja gitu kan,
tapi nggak punya circuit Euler kalau kalau semuanya terhubung dan memiliki tepat dua simpul derajat ganjil gitu ya. Oke, kita lihat di sini grafnya, kita cek. Berarti yang pertama itu kita harus cek apakah semua digrinya genap, itu kan ya di sini. Sesuai teorema bahwa simpulnya derajat genap. Nah, di sini kita bisa langsung lihat bahwa derajat simpul A itu 3 kan ya. Ini derajat B itu 3, nggak genap kan ya. Berarti sudah kita tahu bahwa pasti nggak punya sirkuit Euler kan di sini. Derajat C adalah ganjil, maksud saya ini 3, ini 4. Ini derajat D adalah 1 2 3 4 5. Yang ini derajat E-nya adalah 4. Derajat F adalah 2. Derajat G adalah 4. Derajat H itu adalah 4. Derajat dari I adalah 2. Nah, di sini kita lihat betul ya, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4. Yang D 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Sorry, ini bukan 5 tapi 6. Yang E adalah 4, yang F 2, G 1 2 3 4, H itu 4, I juga 2 di sini ya. Nah, di yang pertama itu dia tidak punya sirkuit Euler kan, karena terdapat derajat yang ganjil ya. Maka di sini G tidak mungkin ya. Ini tidak mungkin, tidak bisa gitu ya. Karena G memiliki vertex berderajat ganjil gitu ya, yaitu apa aja bisa tuliskan A, B, sudah ya, cuman AB saja kan, yang lain genap ya. Nah, kalau yang dua mungkin tidak dia punya lintasan Euler. Nah, di sini kita lihat, cek lagi. Lintasan Euler itu dimiliki untuk graf yang semua verteksnya genap kecuali tepat 2 yang verteksnya ganjil. Nah, ini memenuhi juga ya. Kalau ini tidak bisa, kalau ini ya. Yang 2 yes, ya. G memiliki lintasan Euler. Euler gitu ya. Karena memiliki, karena graf terhubung dan memiliki tepat 2 gitu ya. Tepat 2 verteks ganjil. Ini kan graf terhubung ya, kamu bisa cek, yaitu si A dan B gitu. Kalau yang pertama kan tidak bisa, berarti kan tidak ada ya sirkuitnya. Kamu tinggal tentukan ini ya dia punya lintasan Euler, kemudian cari lintasannya apa gitu ya. Contohnya lintasannya gimana ya? Gimana ya biar bisa tek 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 tek. Nah, bisa ya. Mungkin ke sini dulu. Boleh, sini, 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 ke sini, ke sini. Selalu melalui sisi yang beda kan, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini ya. Jadi ini kita bisa tuliskan lintasan yang Eulernya adalah apa? AB
gitu ya, koma, atau dalam bentuk titik saja ya. Kalau dalam bentuk titik tinggal A, B, ke E, ke I, ke H, ke G, ke F, ke C, ke A, kemudian ke D, kemudian ke C, ke G, ke D, ke H, ke E, ke D lagi, ke B. Ini sisinya semua dilalui hanya satu kali kan ya. Dia mulai dari A, berhentinya di A. Ini lintasan oilnya. Selanjutnya adalah problem B, yaitu kalau kita lihat di sini dia berencana untuk mengunjungi poin A, terus kembali lagi ke A. Berarti di sini permasalahan sirkuit Hamilton ya. Apakah graf G adalah graf Hamilton? Nah, mengenai graf Hamilton ini ada ada dua dua teorema di sini, yaitu teorema Dirac dan teorema Ore di sini. Nah, keduanya sebetulnya, nah ini kita lihat dulu Dirac, bahwa suatu graf G jika memenuhi ini, yaitu jumlah verteksnya lebih besar sama dengan 3 dan derajat setiap verteksnya lebih besar sama dengan V/2, maka dia punya sirkuit Hamilton gitu kan. Tapi kalau ini tidak dipenuhi, belum tentu dia bukan sirkuit Hamilton kan ya. Di sini hanya berlaku bahwa kalau memenuhi ini maka sirkuit Hamilton, tapi negasi P maka negasi Q-nya belum tentu gitu ya. Nah, jadi kurang cukup kuat di sini ya. Kita cek saja dulu, kalau nggak pakai Dirac berarti Ore. Di sini kita verifikasi bahwa kita sudah mendapatkan degree untuk setiap verteksnya kan tadi ya. Di sini bahwa kita punya degree A 3, 4 ini ya. Nah, ini jumlah kardinalitas verteksnya adalah sama dengan 9 kan ya. Maka di sini kardinalitas dari verteks G/2 adalah sama dengan 4,5 di sini kan ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ada degree F, ada vertex X, dia F derajatnya adalah 3, yaitu kurang dari 4,5. Maka dalam hal ini teorema Dirac tidak bisa digunakan gitu ya. Teorema Dirac untuk yang poin B ini, Dirac tidak menjamin, tidak bisa menentukan apakah G merupakan graf Hamilton, karena degree dari F itu sama dengan berapa tadi? 2 itu ya. Ini kurang dari sama dengan kardinalitas vertex G/2, yaitu 4,5. Nah, demikian juga dengan teorema Ore. Di sini teorema Ore bahwa untuk setiap graf tidak bertetangga, degree-nya harus lebih besar sama dengan 4. Sedangkan kita punya di sini misalnya E sama F saja ya. E sama F kan tidak bertetangga. Derajat E adalah 4, derajat F adalah 2, 6. 6 masih kurang dari jumlah verteksnya 9 ya. Berarti di sini teorema Ore juga tidak bisa menentukan apakah G
merupakan graf Hamilton karena itu ya, E dan F tidak bertetangga dan degree E ditambah degree F adalah sama dengan E-nya tuh 4, F-nya 2 ya, adalah 4 ditambah 2 yaitu 6. 6 kurang dari si vertex G sama dengan 9, kurang dari 9 kan ya, gitu. Jadi ini tidak bisa menentukan, ini juga tidak bisa menentukan. Tapi kalau karena graf sederhana, sebetulnya permasalahan menentukan graf Hamilton ini lumayan, untuk graf yang kompleks lumayan ini ya, tidak mudah gitu, dan tidak ada algoritma eksplisit untuk menentukannya. Tapi karena grafnya ini tidak terlalu kompleks, kita bisa tentukan di sini, cari gitu ya, terdapat sirkuit Hamilton gitu ya. Kalau di sini ingin berangkat dari A, kita bisa tentukan di sini misalkan ini ya, A ke B ke E, A ke B ke E ke mana lagi, A ke B ke E ke I gitu ya, A B E I H D G gitu ya, F C A gitu kan ya. Itu salah satu sirkuit Hamilton. Jadi graf ini graf Hamilton ya. Namun karena grafnya sederhana, kita bisa temukan salah satu sirkuit Hamilton pada G, yaitu itu kan tadi ya, gitu ya. Kalau nulisnya dalam vertex, mulai dari A berangkat ke B, kemudian ke E gitu ya, ke E ke I ke H, ke E ke I ke H, E I H D G F C, kemudian kembali lagi ke A ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan semua gak ada yang sama ya, semua vertex dilalui dan dimulai dari A ke A. Maka kesimpulannya ya possible gitu ya, ini maka mungkin dengan jalur yang ini, maka mungkin melewati setiap titik yang berbeda pada graf G, dimulai dari village A kembali lagi ke A, yaitu lintasannya atau sirkuitnya adalah ini.